Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Al-Ayat. Yang terhormat Ibunda tercinta Hajah Komariah Sesepuh SD Muhammadiyah Klaten Utara, yang saya hormati bapak-bapak tim pembangunan, tim perluasan SD Muhammadiyah yang kami hormati juga, para asatidz SD Muhammadiyah yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada sore hari ini Allah masih berkenan melimpahkan nikmat sehat kepada kita, sehingga dengan sehat kita bisa melaksanakan silaturahim di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini dalam rangka untuk berbuka puasa bersama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat, umatnya dan keluarganya yang selalu setia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama atas nama Masjid Digasmen PJM Klaten Utara mengucapkan terima kasih khususnya kepada tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara buka bersama pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, atas nama Masjid Digasmen juga mengucapkan terima kasih kepada tim SD Muhammadiyah yang telah menyelenggarakan kajian buka bersama pada sore hari ini. Ini merupakan salah satu ajang silaturahim kita, teman-teman guru, karyawan, dengan para pengurus serta Bapak Ibu wali murid yang telah ditunjuk secara acak untuk bisa hadir dalam rangka buka bersama pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, suasana melaksanakan kewajiban kita puasa pada tahun ini betul-betul nikmat dibandingkan melaksanakan puasa pada tahun yang kemarin. Jujur Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Pada tahun kemarin kita ditakut-takuti dengan situasi dan kondisi sehingga tidak bisa maksimal kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menyemarakkan puasa pada tahun itu. Nah, alhamdulillah pada tahun ini Allah sudah berikan satu kelonggaran kepada kita hingga kita mampu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bulan Ramadan, baik itu buka bersama, sholat tarawih dan lain sebagainya kembali seperti semula. Ini merupakan satu anugerah yang harus kita syukuri dalam rangka untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan bahwa tahun ini SD Muhammadiyah Klaten Utara mempunyai program penambahan ruang kelas baru yang saat ini baru proses. Insya Allah nanti tahun ajaran baru sudah bisa kita manfaatkan. Satu ruangan yang ada di samping ini di dalam rangka untuk memberikan satu fasilitasi pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, karena SD Muhammadiyah kebetulan saja salah satu sekolah swasta di Kabupaten Klaten dipercaya oleh pemerintah menjadi sekolah penggerak. Maka sudah sewajarnya fasilitas yang harus ada berkaitan dengan program sekolah penggerak ini betul-betul harus kita upayakan secara maksimal. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Tahun ini ada 2 lokal yang bisa kita renovasi, kita bangun, satu di kampus 2, kemudian yang satu di kampus 1. Rumah yang dulu telah kita beli kemudian kita renovasi, kita jadikan kelas untuk pembelajaran dan sekaligus kita jadikan studio yang tidak pindah-pindah lagi untuk pembelajaran dengan model daring atau mungkin kegiatan-kegiatan yang terbaru. Tuntutan pemerintah Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya kurikulum protetik atau sekarang disebut dengan kurikulum merdeka ini memang harus kita cermati, harus kita ikuti, tapi tetap kita harus jeli untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu. Karena apa? Tujuan dasar bapak-bapak dan ibu BCM dan BCA Klaten Utara mewujudkan berdirinya SD-nya adalah tidak ada lain kecuali menyiapkan kader-kader Muhammadiyah yang tangguh di masa mendatang. Maka saksi hidup Hukom yang dulu sangat semangat sekali, setiap tahun dimintai tolong oleh wali murid TK Aba. Begitu lulus TK Aba bingung dengan kuliah sekolah SD yang mampu melanjutkan budaya yang sudah ada di TK. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa mewadahi beberapa siswa walaupun belum 100% dari TK Aba masuk ke SD, tetapi alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah banyak yang mempercayakan untuk di SD Muhammadiyah. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kepercayaan masyarakat yang sudah begitu baik terhadap sekolah SD Muhammadiyah ini harus kita pegang, terutama adalah teman-teman semua stakeholder yang ada di SD Muhammadiyah ini. Amanat ini harus kita laksanakan semampu mungkin kita. Maka sekecil apapun permasalahan yang terjadi harus segera kita laksanakan, harus kita segera kita selesaikan bersama-sama. Sebab nanti kalau berlarut-larut menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi hal yang tidak baik. Maka dari itu sekali lagi atas nama pengurus Masjid Dasman Klaten Utara
mempercayakan secara penuh kepada teman-teman para asatid yang ada di SD Muhammadiyah ini untuk memberikan satu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena panjenengan ternyata sudah mendapatkan ilmu yang lebih dulu dibandingkan sekolah yang tidak ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Maka tuntutannya kemarin itu SD Muhammadiyah harus berbagi ilmu kepada sekolah lain, harus punya sekolah pendamping, karena tuntutannya harus menginformasikan kepada sekolah yang lain yang belum ditunjuk, belum diberi SK sebagai sekolah penggerak. Maka bapak-bapak ibu yang saya hormati, khususnya bapak-bapak pengurus, mohon doanya sisa-sisa hidup kita yang tidak tahu kapan berakhir tetap secuil harapan diberikan kepada teman-teman guru SD, karyawan agar tetap bisa melaksanakan amanat dari wali murid itu menjadi baik. Inilah yang menjadi mungkin tabungan kita, kepedulian kita menyisihkan waktu yang ada. Selain kita mencari urusan keduniaan, tetapi masih ada sekian waktu yang digunakan untuk berpikir tentang SD Muhammadiyah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dewartoyo, Pak Aris, Pak Tolibar yang masih setiap saat konsisten untuk mengawal, dan yang lain-lainnya. Ini saja Bapak-Bapak yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan pada sore hari ini menjadi satu media komunikasi antara sekolah dengan pengurus, antara sekolah dengan wali murid, sehingga perjalanan sekolah kita ini menjadi baik, menjadi harmonis, sehingga visi misi yang sudah dicanangkan beberapa tahun ini bisa terwujud, yaitu mencetak kader Muhammadiyah yang tangguh. Ini tidak ada lain kecuali itu. Harus nganggo kurikulum jenenge apa wae, sing penting roh SD Muhammadiyah adalah mencetak kader-kader Muhammadiyah ke depan yang tangguh. Nek tangguh itu kuat, tidak gampang terombang-ambingkan dengan suasana informasi yang melemahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu yang hormati, inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya dari Bunda Komariah tetap sehat terus, Pak Wartoyo tetap sehat terus, kami juga tetap sehat terus, sehingga bisa mengawal SD ini betul-betul bisa menjadi SD is the best di Klaten Utara. Itu ya Mas Fikri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ibadallah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, utamanya kepada beliau Bapak dan Ibu Majelis Dikdasmen Kecamatan Klaten Utara yang kami hormati, kepada beliau Ibu Komariah yang kami hormati dan kami sayangi, kepada beliau-beliau Komite SD Muhammadiyah Klaten Utara yang kami banggakan,
dan kepada seluruh jajaran asatidz, ustadz dan ustadzah di SD Muhammadiyah Klaten Utara yang kami banggakan. Pertama, marilah senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, rahman dan rahimnya pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah untuk berkumpul setelah sekian lama kita terbatasi oleh COVID. Alhamdulillah pada tahun ketiga ini kita dapat berkumpul bertatap muka secara luring atau luar jaringan. Pertama, kami mohon maaf, sejatinya kami ini sudah izin untuk hadir karena kemarin ada sedikit kerepotan. Alhamdulillah hari ini kerepotannya sudah berkurang banyak. Jadi anak saya dua-duanya kebetulan opnam kemarin. Nah, yang nomor 2 sama nomor 3 beruntun, dua-duanya opnam. Alhamdulillah tadi malam sudah diperkenankan pulang. Berterima kasih sekali atas doa dari asatidz semua dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah pulang dan saya berkesempatan untuk hadir. Saya mohon maaf kepada Pak Fitri, sejatinya sudah diwakilkan pada beliau ini, tapi beliau malah mendawi saya untuk hadir. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu ayat yang mungkin perlu kami sampaikan. Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbulu Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, artinya beriman. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan datang kepada mereka malaikat-malaikat. Ini menurut kitab Ibnu Katsir. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan datang kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang beriman dan istiqomah itu ketika sakaratul maut. Jadi kalau kita itu besok akan sakaratul maut, itu malaikat akan datang kepada kita. Ada apa misi malaikat ketika datang kepada kita? Allah takhofu, sira kabeh aja wedi. Itu bahasa. Kalian semua orang-orang yang beriman dan istiqomah itu jangan takut. Takut apa? Takut terhadap sesuatu yang kita tidak tahu setelah kita mati. Itu dalam Ibnu Tafsir ya, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Karena kita tidak tahu selama ini ketika kita membicarakan kematian, tetapi kita tidak tahu setelah mati itu kita akan bertemu siapa. Malaikat raqib atid itu wujudnya seperti apa? Apakah besar seperti Rambo itu membawa gajah yang besar? Nggak tahu kita. Maka ketika kita sakaratul maut, malaikat memberi motivasi. Wala tahzanu, dan jangan khawatir. Khawatir terhadap apa? Terhadap yang kita tinggalkan setelah kita mati. Istri kita, suami kita, anak kita, harta benda kita. Selama ini kan kita berpikir, besok kalau saya mati anak saya seperti apa? Istri saya seperti apa? Kira-kira saya berikan sama mantannya enggak ya? Khawatir ya? Wa absiru, dan berilah dan memberi kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman tadi, bil jannah, dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jamaah Bapak Ibu yang kami hormati, kata kunci di dalam ayat ini adalah tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Iman saja nggak cukup, iman saja.
qalu rabbuna Allah, mengatakan bahwa dia sudah beriman, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Orang yang beriman, iman saja nggak cukup karena ada perintah ittaqullah. Kemudian yang kedua, setelah takwa itu apa perintahnya? Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kemudian berikutnya apa? Wala tamutunna, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa Bapak Ibu? Saya ingin mengatakan bahwa komitmen saja tidak cukup, misi saja tidak cukup, visi saja tidak cukup, integritas saja tidak cukup. Kalau kita ingin membesarkan SD kita nggak hanya cukup dengan komitmen. Saya berkomitmen, saya ustadz misalnya, saya ustadz SD ini, saya akan berkomitmen mengajar dengan baik. Nggak cukup, karena setelah itu tsumastaqamu, istiqomah. Karena membentuk generasi yang, moto SD kita itu apa? Yang terakhir berakhlak mulia. Apa? Cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Cerdas itu tidak instan, kreatif itu tidak instan, apalagi berakhlak mulia itu tidak instan. Maka yang ingin saya tekankan di sini adalah kita itu memang harus istiqomah. Proses kita panjang. SD berdiri tahun berapa? 2008. Anak saya itu gelombang kedua, gelombang uji coba. Bangunannya triplek, ustadznya kenalan saya semua itu, ada Mas Aris dan sebagainya. Sampai sekarang saya istiqomah Pak. Tiga-tiganya saya masukkan SD. Istiqomah. Nanti kalau ada keponakan ya saya ojo-ojoin masuk SD. Karena saya tahu bahwa setelah perjalanan dari 2008 sampai sekarang alhamdulillah istiqomah. Untuk besok belum tahu. Tapi kata kunci yang ingin saya sampaikan, kalau kita ingin SD kita ini besar, mampu mewujudkan siswanya itu cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, kuncinya satu, istiqomah. Dalam berislam saja, iman saja nggak cukup, karena iman membutuhkan istiqomah. Ini yang mungkin saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada seluruh asatid dan ustadzah dan seluruh jajaran di SD ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita melihat istiqomah, kerjasama komite dan seluruh ustadz ini istiqomah. Walaupun ada riak-riak kecil itu hal yang biasa, karena Bapak Ibu antum semua ini kan mengelola tidak hanya 1-2 orang, 400 anak dengan 400 karakter, 800 wali murid dengan 800 karakter, 800 emosi, 800 sikap gaya. Alhamdulillah sampai sekarang harmonis. Ini yang perlu saya acungi jempol, yang tidak hanya 1 jempol, 4 jempol. Kakinya ikut maju itu, 4 jempol, luar biasa. Semoga istiqomah sampai di akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih saya berkesempatan untuk menyampaikan ini sebagai sambutan dari komite. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini barokah buat kita semuanya dan barokah buat perjalanan SD Muhammadiyah tercinta kita. Terima kasih. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Aisyah Kabupaten Klaten, Ibu Hajah Komariah Engkom. Yang terhormat Ketua PCM Kabupaten Klaten beserta Kecamatan Klaten Utara beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Dikdasmen Kecamatan Klaten Utara, Komite SD Muhammadiyah Klaten Utara, keluarga besar SD Muhammadiyah Klaten Utara, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi sekaligus buka bersama ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah wujud rasa syukur itu kita lafazkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Abu Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Kedua kali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah beserta tamu undangan yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk kita bersilaturahmi di acara sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan di SD Muhammadiyah Klaten Utara Kampus 2 ini. Selanjutnya kami memohon maaf karena pada kesempatan sore hari ini Ustazah Yuni Wijayanti hadir kemungkinan terlambat karena beliau hari ini sedang sidang tesis. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah nanti dapat bergabung bersama kita. Selanjutnya kami memohon maaf apabila dalam penyambutan seluruh tamu undangan yang hadir kurang berkenan, baik dari penyediaan tempat dan juga penyambutan kami selaku Ustadz-Ustadzah dan juga keluarga besar SD Muhammadiyah Klaten Utara. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini. Semoga acara pada hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dapat mempererat silaturahmi kita pada kesempatan hari ini dan juga dapat bermanfaat, kita mendapatkan manfaat dari silaturahmi kita yang kita laksanakan pada sore hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang laporan kegiatan Ramadan yang sudah berjalan sampai hari kemarin. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Klaten Utara selama 1 bulan ini mengadakan banyak kegiatan. Yang pertama pawai, alhamdulillah sudah terlaksana. Yang kedua adalah Raman Saku. Raman Saku ini melalui media YouTube, alhamdulillah ayah bunda dan seluruh tamu undangan sudah dapat menyaksikan dan sudah dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas doa dan juga supportnya, terlebih untuk komite yang sudah ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Raman Saku. Kemudian zakat fitrah alhamdulillah sudah dapat terlaksana dan dapat mencapai 648 kilo dan sudah kami aturkan kepada yatim duafa, dan juga kegiatan pembagian takjil dan pembagian sembako alhamdulillah terkumpul sebanyak 17.815.000 rupiah dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Mungkin itulah
laporan dan ucapan terima kasih dari kami. Selanjutnya kami mengucapkan monggo Bina di sini dengan lenggahan yang nyaman, dan semoga nanti kita dapat mengambil pelajaran dari kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mukallafina liya'buduh wa adara 'alaihimul arzaqa liyashkuruh wa waddaha lahumul adillata wal barahina liya'rifuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il ladzina taba'u. Kepada yang kami hormati dari Majelis Dikdasmen Bapak Iskandar, kemudian dari perwakilan bapak-bapak serta ibu-ibu PCM, PCA yang kami hormati juga, kemudian kepada perwakilan komite sekolah yang kami hormati, kami banggakan, serta para ustadz-ustadzah SD Muhammadiyah Klaten Utara yang penuh semangat, penuh energi, serta kami hormati juga. Semoga kita semuanya ing santen punika Allah paringi ridhonipun. Allahumma amin. Ing mriki ingkang sepindah kula matur suwun, jazakumullah khair atas izinnya, atas waktunya yang telah diberikan kepada kawula untuk matur wonten ngajeng panjenengan sedaya. Insyaallah ing sonten punika mboten dangu kula namung ngimutaken dumateng kula piyambak saha panjenengan sedaya tentang sedikit dari sangat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pripun kabaripun tak Bu saya? Alhamdulillah. Pripun raosipun? Ngelih Pak. Alhamdulillah. Sami insyaallah. Nggih, insyaallah menawi kula panjenengan mangertos bilih poso nika nggih salah setunggalipun ngampet raos ngelih nggih Pak nggih. Dados tiyang sepuh tiyang poso nika menawi ditangeti luwih mboten Mas Pak. Ora, niku berarti ngapusi niku nggih. Ngapusi. Amargi tiyang poso niku mesti raos luwih raos ngelak dan sebagainya, karena menahan itu kan usaha diri kita untuk bertahan hingga waktu yang telah Allah tetapkan seperti itu. Nggih, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ing santen menika kula ajeng ngimutaken kula panjenengan sami perkawis jalan mudah menggapai jannah. Jalan mudah menggapai jannah. Kalau wong nggih pertama nggih tenang. Wah, sambutannya dulu. Ya terus kula mungkin among ngisi bentar. Wah, ayem kula wis. Oke, namung dugi sambutan nomor sekawan ya nggih. Dugi nang gangsal nang 6 kula nggih Mas. Ayem kula ngeten niku. Alhamdulillah. Tapi semoga Allah atur ternyata saya niki mungkin dugi jamitan Ustaz ya. Niki perkiraan mungkin tuas kula persiapan kata bae namung segede kula siap sedhik bae dangu modalipun 5:30 dados niki kirang gangsal 12 menit niku nggih dangu le Pak Bu
anggere matur ten niki niku benten kathah niku. Ten niku nggih. Nggih saged lah masalah menit niku insyaallah keraos cepet. Nyata mriki niku esu. Nah, bangune mboten enten tandingane ya seperti itu nggih. Jalan mudah menggapai jannah. Insyaallah mangke kula emotaken gangsal mergi mawon, gangsal jalan mawon. Mugi-mugi pas kalih wekdal ingkang sampun dipun parang dumateng kula. Nomor 1 setunggal inggih punika kados ingkang sampun kula panjenengan lampahi ing sonten punika, yaitu belajar ilmu agama kados sabdanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kula panjenengan sami sering midhangetaken membaca, memahami serta mengamalkannya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu sinten Pak Bu? Rawahu Muslim. Artosipun nggih menika barang siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menempuh perjalanan perjuangan dalam rangka mencari ilmu pados ilmu agami kados sonten punika insya Allah, maka Allah badhe ngampilaken jalan menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang langkung utami ing hadis punika wonten kata salaka. Salaka punika atosipun wonten kalih. Yang pertama, berpindahnya seorang hamba dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dados jenengan saking dalem dari rumah dumugi mriki. Nah, niku insyaallah kalebet makna salaka kala wau. Nomor kalih inggih punika semua perjuangan seorang hamba kula panjenengan sami dalam rangka mencari ilmu atosipun sedaya usaha dalam rangka mencari ilmu kalebet makna salaka punika. Nah, mulai dari kita berusaha membacanya, berusaha menghafalnya, berusaha memahaminya, berusaha mengamalkannya, dan usaha untuk mendakwahkannya. Itu semua masuk dari makna salaka tadi. Dados setiap usaha kula panjenengan sami dalam rangka mencari ilmu, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah badhe mendekatkan jalan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Turun boten Pak Bu? Turun boten? Puasa cek sampun estu ngelih ini ki. Nah, insya Allah boten dangu. Mungkin Allah percepat untuk waktu berbukanya. Apasipun boten keraos sampun dugi wekdal buka. Nggih. Niki kula nggih matur wau estu nggih niki praktis kula niku tertinggal di rumah. Terus nyuwun semoga. Nah, terus nggih wau praktis kula niku kula tinggal teng setunggal motor sanese. Nah, ternyata sampun jam 1:30 bar asar pas 1:30 lho nggih langsung mriki ternyata tentas enten pecis nggih pun. Alhamdulillah nggih niki belum termasuk aurat nggih Pak Bu nggih. Nah, aman gitu nggih. Tubi menawi tiyang istri lupa membawa jilbab atau kerudung lan niku benten melih. Nah, niku kula alhamdulillah Allah hadirkan kula niku dados menyang kaku kula ngeten nggih. Nggih, niku nomor 9 nggih, jalan mudah menggapai jannah. Artinya Allah Subhanahu wa taala badhe mendekatkan semua hambanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara hambanya itu semangat dalam mencari ilmu agama. Sangat enten mriki nggih, mungkin enten sing patos senderan, enten sing rapi ngantuk nggih. Napa-napa? Nggih. Nomor kalih
jalan mudah menggapai jannah inggih punika seperti yang beliau sampaikan, beliau Nabiullah Muhammad SAW sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang insyaallah semua sampun pernah mendengarnya, bahkan insyaallah selalu mengamalkannya, yaitu dengan cara kita menjadikan Nabiullah Muhammad SAW contoh atau suri tauladan. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Terus beliau bersabda, setiap dari umatku, kata beliau, akan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang enggan. Illa man aba. Qalu, lantas para sahabat itu bertanya pada beliau, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan orang yang enggan itu? Lantas beliau menjawab, qal man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Orang-orang dari umatku yang mereka itu senantiasa mentaatiku, maka mereka akan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad aba. Dan mereka sinten tiyangipun ingkang boten purun dadosaken beliau niku tulodo, dialah yang dimaksud dengan orang-orang yang enggan kalau mau. Terus jalan mudah yang kedua adalah kita senantiasa berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bersama-sama mencontoh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31 yang insyaallah Bapak Sami sering membacanya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada umatmu wahai Nabiullah Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka adalah kalian itu mengikuti aku. Sinten? Itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan otomatis Allah badhe maringi dua balasan yang luar biasa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah, Allah akan memberikan cintanya kepada hamba-hamba yang mereka itu senantiasa menjadikan Nabiullah Muhammad suri tauladan. Kados panjenengan sami pun mungkin sudah sampun menikah dereng nggih? Sampun nggih? Dereng pengkalian apa ping 3 ngeten nggih. Kita pun lali Mas. Lali niku pun berarti pun usiane pun radi kolombe ngeten nggih. Terus kalau kita itu mengingat, merasakan, mengalami ketika kita itu mendengar kata suka atau cinta dari pasangan kita, pripun kaosipun sedih, biasa aja, udah sering saya ngeten yang salah gitu. Pasti bahagia kalau kita normal ngeten nggih. Ya Allah, pasanganku mengatakan cinta dan suka kepadaku, apalagi pas habis sholat misalkan gitu, sudah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah saya sangat mencintai pasangan saya, nggak sengaja dengar, mesti bahagia sekali seperti itu. Tapi terkadang fitrahnya laki-laki itu kan
agak-agak pemalu ya mengatakan suka atau cinta. Terus boten ibu-ibu. Hahaha. Nggih, ngeten insyaallah. Jadi kalau kita itu sebagai hamba Allah yang amat sangat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti merasa sangat bahagia ketika kita mendengar Allah itu cinta kepada kita sebagai hambanya, dan Allah berkenan memberikan cintanya kepada kita ketika kita itu berkenan menjadikan beliau Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah badhe maringi pangapunten pangapura dumateng kula panjenengan sami dengan sebab kula panjenengan sami itu mencontoh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Terus ketika kita niatannya itu beribadah dengan cara mencontoh Nabiullah Muhammad, maka Allah akan memberikan dua balasan otomatis, yaitu rasa cinta dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di nembe kalih pun jaminan iki. Kirang sekawan menit namun ini. Ya Allah, gak terasa apa nggih? Gak terasa. Yang terasa kan cuma di sini nih terasa. Nah, momen ngeten nggih. Nomor 3. Ya, jalan mudah menggapai jannah ialah dengan cara kita bersama-sama menjaga ibadah sholat wajib kita, ibadah puasa wajib kita seperti bulan seperti ini Ramadan, okay? Kemudian kita berusaha senantiasa semampu kita untuk melaksanakan perintah Allah serta menjauhi apa yang Allah larang dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun beliau Nabi Muhammad SAW dalam sabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Rasulullah, aqra'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am.
Wassalamualaikum